Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dari 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan bahasan pada esensi keimanan menurut Al-Quran dan juga menurut As-Sunnah. Di antara esensi daripada faedah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kata para ulama, keimanan itu adalah merupakan sumber segala kebaikan. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, maka iman itu menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan. Ini poin yang terpentingnya. Jadi poin yang pertama, esensi iman itu adalah iman menjadi sumber segala kebaikan dan juga sumber segala kebahagiaan. Kalau bukan karena iman, ya tidak ada arti sebuah kebahagiaan. Jadi bahagia itu terukur menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu dari iman. Jadi untuk mengukur orang itu disebut bahagia menurut Al-Quran atau Al-Hadis, itu adalah dari sejauh mana dia beriman kepada Allah Ta'ala, sejauh mana dia beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-9, ya, surat Yunus pada ayat yang ke-9. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Iman di sini tidak terpisahkan daripada amal soleh. Iman tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak dibarengi dengan perwujudan dalam bentuk amal-amal kebaikan. Nah, sehingga amal pun juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau tidak didasari dengan apa? Iman. Yahdihim rabbuhum biimanihim, niscaya diberikan petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanan mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Nah, sehingga iman itulah yang menjadi sumber hidayah. Iman itu menjadi sumber kebaikan dan kemuliaan. Ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar nama Umar bin Khattab, yang kebayang orangnya sangat tegas, ya. Sahabat ini namanya Umar bin Khattab. Sahabat ini menceritakan ketika dia memeluk Islam, ya, yang tadinya begitu membenci Islam, membenci Rasulullah SAW, tetapi setelah diberikan hidayah iman dan Islam oleh Allah, sahabat ini berbalik menjadi orang yang paling mencintai Islam dan mencintai Rasulullah SAW. Nama sahabat ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau tercatat dalam sejarah mengatakan, a'azzanallahu bil Islam. Jadi yang memuliakan kita ini, ya, memuliakan kita semua ini, kata Umar, adalah karena iman dan Islam. Tidak ada sesuatu yang memuliakan manusia kalau dia tidak beriman dan berislam. Jadi sebab daripada kemuliaan itu, kebahagiaan itu adalah karena faktor dia beriman dan berislam. Kalau bukan karena itu, kata beliau, adzallahullah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu Umar pengaruhnya luar biasa sebelum berislam, ya, tokoh di Mekah, orang yang sangat disegani di Mekah. Tetapi tidak ada artinya itu kalau bukan dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar menyadari orang itu baru dimuliakan oleh Allah kalau diberikan apa? Hidayah iman dan Islam. Nah, ini yang Allah telah sebutkan tadi di surat Yunus ayat yang ke-9, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ayat yang mulia ini juga sekaligus menjadi penegas kepada kita semua
Islam oleh Allah masih membutuhkan hidayah. Jadi orang yang sudah berislam, orang yang sudah beriman masih butuh namanya apa? Hidayah. Buktinya apa? Kita setiap sholat itu mesti membaca. Minimal 17 kali kita baca dalam sholat kita. Mesti kita mohonkan ini kalimat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat itu ternyata memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu. Ya, atau berikanlah kami petunjuk untuk terus mengikuti jalan-Mu yang lurus ini ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Masih kita minta hidayah kepada Allah. Nah, sehingga persepsi hidayah itu menurut para ulama adalah bukan berarti orang yang belum beriman kemudian dia beriman kepada Allah, tapi yang sudah beriman, yang sudah diberikan Islam pun juga masih membutuhkan apa? Hidayah. Hidayah itu kan artinya bimbingan. Kita dibimbing, dituntun oleh Allah Ta'ala selalu di dalam kebaikan, selalu di atas jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Itu yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Maka wajar salah satu doa yang terbaik yang selalu dibaca oleh Nabi SAW dalam riwayat Ummu Salamah, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak balikkan hati. Yang ucapin ini orang yang sudah diberikan hidayah iman dan Islam. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinika, di atas dinmu, di atas agamamu ya Allah. Yang minta sekali lagi tadi adalah bukan orang yang belum berislam. Yang meminta tadi bukan orang yang belum beriman, justru orang yang sudah diberikan iman, sudah diberikan Islam oleh Allah. Dia mohon supaya terus dibimbing, terus dikokohkan hatinya di atas apa? Din, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi sekali lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan Ummu Salamah mengatakan doa yang sering dibaca oleh beliau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Poin yang kedua adalah esensi iman itu yang didapatkan dari iman itu adalah dengan ia beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan manfaat dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi Al-Quran itu akan bermanfaat bagi seseorang bila diberikan di dalam hatinya keimanan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada iman di dalam hatinya, itu Al-Quran tidak memberikan manfaat. Jadi Al-Quran akan bermanfaat kalau memang wadahnya itu, jiwanya itu beriman kepada Allah. Ya. Contoh sederhana para jamaah rahmatillah Allah Ta'ala, di dunia barat itu mereka mengkaji Al-Quran, mereka mengkaji Islam. Ya. Ada studi Islam Pak, di Eropa, di barat itu dikaji Pak. Di universitas mereka itu dikaji. Bahkan ada yang memang secara khusus memang fakultasnya kajian Islam. Ya. Tapi mereka belajar itu bukan mencari kebenaran yang ada dalam Islam. Mereka bukan mencari kebenaran yang ada dalam Al-Quran atau mencari kebenaran di dalam hadis Nabi SAW. Tapi mereka justru ingin merusak citra Al-Quran dan citra hadis Nabi SAW. Namanya orientalis namanya. Mereka bahkan hafal Quran. Ada hafal Quran, ada hafal hadis. Bahkan ada yang ahli al-lughatul arabiyyah, ahli bahasa Arab. Bayangkan aja. Mereka baca Al-Quran, hafal Quran, hafal hadis, bahkan ahli bahasa Arab. Tetapi Al-Quran yang mereka kaji, Al-Quran yang mereka studikan itu tidak memberikan manfaat. Karena kenapa? Tidak ada pada dia iman. Kalau mereka punya iman kepada Allah Ta'ala, punya iman kepada Rasulullah SAW, dia belajar Quran, belajar hadis, maka itulah akan memberikan kebermanfaatan. Berarti bermanfaatnya itu sesuatu karena ada faktor apa? Faktor iman.
sehingga para jemaah rahmatillah Allah Ta'ala, ilmu itu ada dua kata para ulama. Pertama namanya ilman nafi'an. Ilman apa? Nafi'an. Tadi kita diingatkan oleh Pak Cik Arif, ya, satu doa yang sangat bagus untuk dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau kata para ulama, ini doa sapu jagat di dalam as-sunnah. Kalau doa sapu jagat di dalam Al-Quran kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sapu jagat yang ada di mana? Al-Quran. Tapi kalau sapu jagatnya yang ada di dalam as-sunnah, di dalam hadis, itu doa tadi Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu doa sapu jagat. Tapi doa sapu jagat yang ada di dalam hadis atau as-sunnah, ya. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilman la yanfa'. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah bagi orang yang mengkajinya, tidak memberikan manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Ini yang terjadi pada orientalis tadi. Mereka baca Quran, baca hadis, hafal Quran, hafal hadis. Bahkan tidak sedikit mereka nulis kamus bahasa Arab. Dan kutipannya tidak sembarangan, Pak. Kutipannya qala Allah, qala Rasul, ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi tadi ilmunya untuk dirinya ya Pak ya, la yanfa, karena tidak memiliki apa? Iman. Kalau bagi orang lain mungkin bisa berfaedah Pak, tapi untuk dirinya la yanfa, enggak bermanfaat. Maka tidak jarang mereka justru membuat satu teori yang kemudian menjauhkan orang dari Islam. Ya. Contoh, ada satu pemikiran di kalangan orientalis itu namanya dekonstruksi syariah. Dekonstruksi syariah. Jadi syariah itu perlu dikritisi, ya. Jadi mereka punya satu pemikiran, satu teori namanya dekonstruksi syariah. Contoh misalnya mereka mengkritisi syariah. Islam itu tidak adil kepada wanita. Ya. Jadi Al-Quran dianggap tidak adil terhadap wanita. Dari mana mereka ambil? Dalam masalah warisan. Ya. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lidzakari mislu hadzil unthayain." Ya. Bagi anak laki-laki dapat 2, bagi anak perempuan dapat berapa? 1. Ini kata orientalis mengatakan apa? Islam tidak adil, tidak berpihak kepada wanita. Jadi mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji as-sunnah itu, ya, bukan untuk mendapatkan kebermanfaatan faedah untuk dirinya, tapi justru menjadi ilman la yanfa. Apa tadi? Ilman la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena dia sudah merusak daripada nilai-nilai syariat yang ada di dalam Al-Quran. Ini dekonstruksi syariah namanya. Dan di kalangan orientalis itu ada biasa mereka mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis atau as-sunnah. Padahal kalau orang yang beriman itu, dia akan mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na. Itu kalau ada iman, Pak. Tapi kalau enggak ada iman, walaupun dia baca Quran, walaupun dia baca hadis, enggak bermanfaat. Nah, sehingga Al-Quran itu akan memberikan manfaat firman Allah bagi orang-orang yang beriman. Syaratnya Al-Quran memberi manfaat bagi manusia kalau di dalam hatinya dapat iman. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu
dan kami turunkan Al-Quran. Ma huwa shifaa'un, di mana Al-Quran itu menjadi syifa. Ya, syifa itu apa syifa? Obat. Hati yang tadi mungkin jauh dari Allah, dengan dia membaca Quran, dia akan dekat dengan Allah. Yang tadi mungkin hati itu lalai dari Allah, dengan dia baca Quran, dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadinya mungkin hatinya ya tersesat dari jalan kebenaran, begitu dia baca Quran, Allah Ta'ala berikan ia petunjuk. Ini faedahnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Syifa itu ada di mana? Kalau ada sakit di dalam hatinya, itu Allah Ta'ala sembuhkan sakit yang ada di dalam jiwa itu dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau orang ingin menjadikan Quran itu menjadi obat, itu mesti menggunakan yang namanya ruqyah syar'iyyah. Ya, ruqyah apa? Syar'iyyah. Kalau ruqyah itu kan salah satu metode yang disunahkan oleh Nabi SAW dalam pengobatan. Kita baca Quran atau ayat-ayat yang spesial dalam Al-Quran yang seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, ya. Awal dari surat Al-Muluk, Al-Kafirun, itu ayat-ayat yang bagus untuk dibaca untuk ruqyah. Atau mungkin kita membaca doa-doa yang disunahkan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu ruqyah sebenarnya. Apa sadar kita membaca namanya ruqyah dengan nama Allah yang tidak membahayakan segala sesuatu yang di langit, di bumi, dia maha mendengar, maha mengetahui. Itu kalau dibacakan kata para ulama, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, dibacakan 3 kali kalimat tadi, itu segala bahaya sihir, jin, ain, itu Allah Ta'ala hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada satu riwayat di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang, mungkin kurang lebih ada 1 halaman hadisnya. Jadi Rasul menceritakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, ya, Allah Ta'ala melihatkan kepada Nabi itu ada surga, ada neraka, ya. Bahkan sampai diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam Isra Mi'raj itu apa? Penghuni surga dan penghuni apa? Neraka oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan tentang umat-umat terdahulu oleh Allah Ta'ala. Umat-umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, ya. Kemudian disebutkan oleh beliau SAW, nanti ada seorang Nabi yang datang pada hari kiamat, cuma bersepuluh saja, ya. Berapa orang Pak? 10 orang. Jadi ada Nabi nanti datang pada hari kiamat cuma 10 orang Pak. Ada Nabi yang datang cuma berdua, ya, cuma 2 orang aja. Dia sama 1 yang beriman. Bahkan ada Nabi, kata beliau, ya, ada Nabi yang datang pada hari kiamat, walaysa ma'ahu ahadun, gak ada temannya Pak. Datang sendirian aja. Berarti dia sudah mengajak manusia beriman, tetapi kaumnya tidak mau beriman. Lalu kemudian Nabi SAW melihat ada seperti sawadun azim, seperti kumpulan yang besar, golongan yang besar. Apa kata Nabi SAW? Ya Rabbi, hal hadha ummati, apakah ini umatku? Kata Nabi SAW. Apa jawab Allah Ta'ala? Hadhihi ummatu Musa alaihi salam. Ini umatnya Nabi Musa. Jadi ada segolongan begitu besar, ya. Nabi mengira ini umatnya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ummatu Musa alaihi salam. Ini umatnya Nabi siapa? Berarti Nabi Musa umatnya lumayan besar. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, lihatlah dari ufuk ujung sebelah sana sampai ufuk ujung sebelah sana,
hadhihi ummatuka illa ummatmu. Rasul senang. Berarti umat beliau yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melebihi daripada umat Nabi siapa?